Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Ya, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Baik, Pak Dwi, hari ini kita akan mengadakan kunci. Nah, sebelum Pak Dwi mengadakan kunci, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Dwi. Yang pertama adalah, apakah Pak Dwi sudah mempersiapkan kompetensi apa yang bisa dikembangkan nanti pada saat melakukan kunci? Sudah itu, Ya. yaitu satu kehadiran penuh, dua mendengarkan aktif, tiga menggunakan pertanyaan kebobolan. Ya. Baik, Pak Dwi. Mungkin Pak Dwi bisa menjelaskan secara spesifik tentang kompetensi yang ingin dikembangkan. Itu mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan aktif. Ya. Ya. Ketika Pak Dwi mengadakan kunci itu, Pak Dwi ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Mungkin bisa disampaikan indikator apa yang bisa Pak Dwi tunjukkan nanti ketika kunci ini terjadi, menunjukkan bahwa kompetensi mendengarkan dengan aktif ini berhasil dilakukan. Baik, kunci yang mendengarkan aktif akan membuka sikap memperbaiki, memperhatikan, mengulangi apa yang didengar dan mengajukan pertanyaan untuk diperjelas. Baik, Pak Dwi, kalau begitu silakan Pak Dwi melakukan coaching kepada kunci. Siap. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Dwi, alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya itu? Sepertinya ada sesuatu yang akan diskusikan. Ya Pak, nah dalam kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit Pak. Ada sebuah persoalan yang yang berbincang di pikiran saya Pak. Itu saat ini kan saya mencoba menjalani, kemudian saya mengikuti seleksi GDP ini. Saya bersama belajar saya kemarin mengadu 2013. Nah, saat ini saya sedang dalam di pertengahan ya pendidikan penggerak. Kemudian saya masa transisi Pak, di mana dari kurikulum 2013 sekarang ini saya harus mengajar dengan kurikulum merdeka. Nah, yang menjadi sebuah persoalan bagi saya itu adalah yang pertama, bagaimana dengan tugas-tugas yang harus saya kumpulkan di PDB-nya. Apakah saya menggunakan kurikulum baru atau pakai yang kurikulum dari awal itu 2013. Namun yang menjadi kendalanya juga bagi saya itu begini, saya mengajar kurikulum merdeka sekarang ini dengan keadaan yang sudah transisi antara kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Nah, kami sebagai guru kelas sampai kelas 3 dan kelas 6 tanpa ada pelatihan khusus tentang implementasi kurikulum merdeka ini Pak. Jadi kami belajar secara otodidak. Sementara awalnya kurikulum merdeka ini kan hanya diberikan pelatihan kepada guru kelas 2 dan kelas 4 saja. Selanjutnya kelas 1 dan kelas 5. Setelah itu tahun ini kelas 2, kelas 3 dan kelas 6. Nah, kendalanya bagi saya Pak, yang saya jadikan persoalan besar adalah bagaimana manajemen waktu saya dengan saya yang kurang memahami kurikulum 2013, kurikulum merdeka. Kemudian tentunya dalam bagaimana menggunakan pembelajaran ini tentunya juga ada kaitannya dengan penggunaan peralatan IT Pak. Bagaimana merancang pembelajaran supaya lebih menarik, bukannya tidak menarik di 2013, namun sekarang ini kan lagi kalau kurikulum 2013 kita belajar beberapa muatan pembelajaran di bawah naungan tema dan subtema. Nah, sekarang dipisah lagi Pak antara beberapa muatan pelajaran yang kemarinnya di bawah naungan satu subtema itu dipisah lagi menjadi permuatan pelajaran
merancang media pembelajaran yang lebih menarik seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Apakah sudah ada gambaran dan definisi untuk mengajukan kepada atasan atau kepala sekolah tentang pelatihan-pelatihan yang ingin dilakukan? Kalau gambaran usulan sudah saya lakukan Pak, sudah. Nah dari pelatihan itu dari hasil penyampaian saya ke kepala sekolah, beliau memberikan saya solusi untuk belajar dengan rekan sejawat, tentunya yang sudah melalui pelatihan pengembangan kurikulum pendidikan. Kemudian sama juga dengan perancang media pembelajaran dengan ibunya itu, saya juga disarankan oleh ibu itu bagaimana caranya supaya bisa berbagi dengan teman-teman yang lebih mahir dengan keadaan IT seperti itu. Bagus itu Bu. Pada saat penerapan tentang IT itu juga sharing Jawa. Iya. Kendalanya ini sih Pak yang saya rasakan, dimana saya punya waktu, kadang-kala teman-teman sibuk, mereka juga punya kepentingan masing-masing, urusan masing-masing. Jadi bagaimana saya bisa mengatur atau bagaimana saya bisa mencari kesempatan. Kesempatannya itu kayaknya kendalanya, kesempatan saya kurang untuk bisa berinteraksi ataupun bertanya, berlatih dengan teman-teman saya yang masing-masing tentunya punya kepentingan dan kesibukan sendiri-sendiri. Mungkin ada ide atau gagasan dari masukan dari kepala sekolah masing-masing. Ada banyak Pak, dari apa yang kesulitan yang saya sampaikan, persoalan yang saya temukan itu ada banyak masukan dari teman. Tentunya bagaimana menggunakan itu untuk perancangan media pembelajaran. Nah, disitu nanti biasanya saya gunakan waktu-waktu pulang, sambil menunggu jam pulang, ketika jam kegiatan pembelajaran sudah selesai. Nah, disitu saya juga sama teman-teman, kita berbagi diskusi, itu kita saling memberikan masukan. Nah, itu harus biasa ya. Nah, kira-kira kapan ini akan dilakukan atau membagi waktu yang Kalau dengan kepala sekolah sudah saya lakukan kemarin di awal kita mulai kegiatan belajar mengajar di sekitar 1 minggu yang lalu sudah tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 10 sudah saya dengan kepala sekolah 10. Kemudian kalau dengan teman-teman saya sudah mulai Pak, sudah mulai dari hari Senin kemarin sampai minggu ini sedang proses terus belajar. Baik, selanjutnya. Oh iya, kira-kira apa guru terperanai? Ya, assalamualaikum Pak Dwi. Tadi saya sudah memahami kegiatan coaching yang kita lakukan dengan Ibu Sringsi ya. Jadi ada beberapa pengamatan yang saya dapatkan. Ya. Tapi sebelumnya mungkin Bapak bisa menjelaskan atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tentang kegiatan observasi yang sudah kita sama-sama lihat. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dari kegiatan coaching tadi di dalam kompetensi yang sudah Bapak ingin tampilkan dari awal pra-observasi tadi? Dan tadi Bapak bilang ada kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu kompetensi mendengarkan dengan aktif, ya. Nah, bagaimana Bapak menilai kegiatan tadi? Bapak sudah dilakukan kompetensi?
Baik, alhamdulillah. Menurut saya sudah melakukan apa yang sesuai dengan pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya. Mengapa Bapak menilai bahwa pertanyaan yang berbobot ini tampil bagus, kompetensi ini sudah keluar di dalam kegiatan coaching? Karena pertanyaan yang saya ajukan itu dapat memancing kucing saya, supaya menjawab apa pertanyaan yang ingin dikeluarkan oleh kucing. Betul. Tadi saya mengamati Pak ya, pada saat Bapak membuat pertanyaan yang berbobot itu memang Bapak sudah melakukan sesuai dengan standarnya, di mana kunci Bapak memberikan kemampuan dia, mengeluarkan kemampuannya, dan ternyata melalui pertanyaan berbobot tadi kunci tersebut bisa mengeluarkan potensi yang dia miliki terhadap solusi dan terhadap permasalahan yang dia punya. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar saya sampaikan bahwa Bapak sudah berhasil menunjukkan kompetensi melakukan pertanyaan berbobot? Apakah Bapak senang atau bagaimana? Senang. Terima kasih. Kemudian tapi ada hal yang saya amati yang belum sesuai di sini ya Pak ya. Tadi Bapak belum menentukan tujuan dari percakapannya ya. Dan ada hal yang harus dikembangkan di sini. Bapak sudah mendengarkan secara aktif, tetapi masih belum menghadirkan diri secara penuh. Ya, jadi untuk ke depan mungkin Bapak bisa mendengar secara aktif, kemudian bisa menghadirkan diri secara penuh. Itu sudah terlihat tadi, tetapi perlu dikembangkan lagi. Ya. Nah, untuk selanjutnya tindakan apa yang Bapak lakukan untuk tindak lanjut dari kegiatan coaching tadi? Kegiatan apa yang akan Bapak lanjutkan? Rencana saya ke depan itu apa itu negara lebih aktif lagi. Kapan? Insya Allah dalam waktu dekat itu ya mungkin 1 minggu ke depan. Baik, mungkin bisa dijelaskan siapa yang Bapak libatkan di situ, kemudian di mana kegiatannya? Baik, yang ini saya libatkan yaitu jelas kepala sekolah, kepala sejawat, dan tim saya dari YouTube. Iya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, apa yang bisa Bapak dapatkan dari kegiatan supervisi ini? Dengan kegiatan supervisi ini saya dapat memberikan dan menjadi coaching yang berbeda. Jadi Bapak bisa menjadi seorang coach yang baik, bagaimana bisa kita kembangkan kompetensi-kompetensi itu agar kita menjalin kemitraan dengan rekan sejawat atau dengan murid atau dengan siapapun yang ingin mengadakan kegiatan coaching atau mempunyai permasalahan-permasalahan sendiri yang nantinya mereka bisa terbantu dengan kita sebagai coach. Baik Pak, ini terima kasih kegiatan supervisi kita cukupkan sampai di sini dan kita akan bertemu di supervisi berikutnya di semester ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.